Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah serta Guru TK atau RA KKG Gugus 2 Kecamatan Sungai Pandan. Yang saya hormati para undangan yang berbahagia. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Untuk membacakan acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membacakan basmalah tadi, semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Acara kedua, pemanfaatan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Jumaiyah SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari TKS Al-Fatah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi tentang modul 1.4 budaya positif yang merupakan salah satu program dari guru penggerak untuk menyampaikan aksi nyata dengan diseminasi atau pengimbasan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kepala sekolah dan guru-guru KKG Gugus 2 Kecamatan Sungai Pandan yang kiranya meluangkan waktu untuk menghadiri acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jumaiyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari TKS Al-Fatah Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izin Bu, kita ice breaking dulu. Ya, dipersilakan untuk berdiri. Angsal. Nyaring. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri.
Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu ucapkan. Bagaimana perasaannya setelah breaking tadi, Ibu? Senang. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke materi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, materi atau agenda kita hari ini pembukaan, pemahaman inti, tanya jawab, refleksi dan penutup. Sebelumnya di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Ibu? Tidak setuju. Mantap. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana juga? Bisa setuju atau tidak? Ya Ibu Anti bagaimana? Tidak setuju. Ya tidak setuju Ibu Anti. Ibu Maria bagaimana? Tidak setuju juga. Ya Ibu Nisa? Tidak setuju. Ya. Pertanyaan selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Penghargaan yang seperti apa dulu? Ya kita lanjut ya. Nah untuk pertanyaan pertama tadi, tidak setuju karena hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan baik secara fisik maupun mental bagi anak. Ya kak Ibu? Ya. Nah, jadi setuju tadi kita semua ya? Tidak setuju semua. Yang kedua, setuju atau tidak tadi karena tadi setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak. Nah, di sini ada setuju karena bersifat positif. Nah, yang contohnya bersifat positif itu seperti apa ya? Khususnya kita anak-anak TK, Ibu. Membersihkan halaman. Membaca buku tadi bisa. Oh, bisa. Gambar. Ya bisa setuju, bisa tidak setuju sesuai dengan kondisi. Ya. Yang ketiga setuju karena dengan penghargaan akan termotivasi anak dalam belajar. Kalau tidak setuju karena akan membuat anak ketergantungan akan penghargaan. Misalnya ada ibu yang suka memberi coklat, nah itu bentuk penghargaan juga kalau. Nah nanti anak-anak bisa, nanti saya dapat coklat dari Ibu Maryam misalnya. Nah nanti kalau tidak diberi coklat, tidak mau lagi mengerjakan. Nah itu alasan tidak setuju. Ya kita lanjut Ibu. Nah materi pada budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Pembelajaran pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap nilai individu. Nilai-nilai tersebut
universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan tunggal-ikaan, apalagi Ibu? Gotong royong, kreatif. Nah, pembelajaran berikutnya teori motivasi, hukuman, dan restitusi penghargaan. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara menyatakan juga bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya maupun berasal dari luar dirinya, yang dinyatakan dalam bukunya, yaitu Pemikiran Konsep Keteladanan Sikap Merdeka. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingatkan beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses bukan hasil. Misalnya fokus pada proses itu seperti apa ya Ibu? Ya, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Fokus pada proses bukan hasil. Yang dilihat adalah proses berjalannya pembelajaran. Misalnya berfokus pada proses, yaitu kita melihat secara prosesnya atau jalannya atau kegiatannya, bukan pada hasilnya saja. Jadi dilihat secara keseluruhan. Ya, terima kasih Ibu Nisa. Misalnya contohnya Bu, hendak memberi hadiah misalnya anak kepada ibu yang disukainya, misalnya bentuk gambaran atau apa, kita melihat proses bola, bukan hasil. Kalau melihat hasil, kita wah menilai anak bagus banget di gambarannya, siapa tahu di rumah dibantu saudara, ayah atau ibu. Nah, jadi kita melihat proses dari anak tersebut. Ya, terima kasih Ibu Nisa. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empati. Situasinya rasa empati saat anak menolong murid lain di kelas kita. Nah, di sini ada tindakan guru tentang hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Nah, itu bentuk hukuman atau konsekuensi, Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Oh ya, konsekuensi, ada yang hukuman. Nanti kita buka slide berikutnya ya. Pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Untuk hukuman? Ya, hukuman. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Untuk apa, Bu? Hukuman. Ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, di sini ada jawaban lengkapnya. Nah, mencatat 100 kali tadi termasuk hukuman. Kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol
Pada saat belajar termasuk konsekuensi. Nah, di sini hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah bentuk sanksi yang bersifat negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar suatu aturan, norma, atau hukuman. Setuju ibu-ibu? Kurang semangat ibu-ibu nih. Kalau konsekuensi tadi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat bisa positif maupun negatif. Nah, di sini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia tentang diri sendiri tadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu pernah nggak mendengar keyakinan kelas sebelumnya? Nah, ulun pun belum pernah sebelum mengikuti kegiatan CGP, Bu. Nah, keyakinan kelas sama lah yuk lawan peraturan kelas. Mirip. Ayo yang lain Ibu Lisa, sama atau beda? Oh, beda. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kenapa yuk? Keyakinan kelas lebih halus. Oh, keyakinan kelas lebih halus. Kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas? Itu merujuk kepada mengatur seseorang agar mengikuti seperti peraturan seperti udah diperintah, anak diperintah bukan berdasarkan dari dirinya. Iya, terima kasih Ibu Maria. Yang lain setuju? Setuju. Iya. Nah, peraturan sekolah adalah tatanan yang berasal dari luar dari individu, dari luar diri individu. Misalnya anak. Misalnya peraturan sekolah berarti itu peraturan yang dibuat dari pihak sekolah. Nah, sedangkan keyakinan kelas adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh atau pasti atau ketentuan yang mengacu dari dalam diri individu untuk diyakini bersama. Misalnya keyakinan kelasnya antara siapa, Ibu? Guru dan murid. Iya, guru dan murid. Nah, kalau peraturan sekolah seperti apa ya? Jadi sekolahnya. Ya, contohnya seperti apa, Bu Ante? Harus datang jam sekian misalnya. Ya, ada lagi. Ini pakaian seragam Pakaian seragam sesuai ketentuan. sekolah. Ada lagi Bu Nisa? Datang ke sekolah harus tepat waktu. Ya. Nah, atau ada lagi Bu Ira? Ya, betul sekali yang Pian sebutkan tadi. Nah, kalau keyakinan kelas, Pak? Keyakinan yang disepakati antara kita sebagai guru dengan anak Ya. yang di dalam kelas. Seperti Mainan. Tidak membuang sampah sembarangan. iya, ada lagi.
Sesama teman misalnya. Tidak mengganggu teman. Oh, saling menyayangi. Tidak Pertama tadi apa Ibu Nisa? tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu teman, sayang teman. Tolong menolong. Tolong menolong dalam hal apa Ibu? Kebaikan. Ya, ada lagi. Berbagi. Berbagi apa Ibu-ibu? Bantu. Misalnya minjem Oh iya. Meminjamkan barang. Terus ada lagi. barang. Misalnya tentang pembelajaran kita atau mainan atau alat tulis atau apa? Meletakkan mainan pada tempatnya. Nah, yang kita sebutkan tadi keyakinan kelas. Mirip dari Ibu Maryam, tapi berbeda. Iya. Peraturan sekolah tadi dibuat siapa Ibu? Sekolah. Kalau keyakinan kelas, Kesadaran dari dalam diri anak. misalnya anak telah membuat keyakinan kelas tapi ada yang melanggar, gimana tuh? Ayo. Ditanyakan lagi kepada anaknya. Suruh nyanyi, no. Diingatkan kembali kepada anak. Iya. Agar diulang-ulang kembali mulai agar anak setiap hari selalu mengingat dan meyakini keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama. Ibu-ibu sudahkah membuat keyakinan kelas? Ibu Maria? Pernah. Pernah. Apakah keyakinan kelas yang kita buat di tempati anak? Sebagian Ya, tergantung anak pula. Oke. Mod. Nah, di sini ada perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan tadi ya peraturan sekolah yang dibuat oleh sekolah. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh bersama guru dan murid. Nah, kalau peraturan sekolah tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan yang kita buat di kelas lebih halus kalimatnya atau bersifat positif, yaitu tanggung jawab. Nah, terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau teman. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, contoh kekerasan kita di kelas khususnya TK, ibu-ibu seperti apa? Ya, antara anak misalnya bertengkar, rebutan apa? Mainan. Rebut mainan. Nah, itu bentuk kekerasan juga, belah. Nah, di situ kita menerapkan keyakinan kelas tadi. Pertama, boleh sayang teman, keselamatan, menghormati sesama teman. Nah, kalau dilarang menggunakan narkoba ini mungkin pendidikan tingkat lanjutan belah. Bisa ya? Untuk anak TK lokal, untuk dikenalkan dulu dengan anak sedari dini. Oh iya, bisa. Terima kasih Bu Maryam. Misalnya selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, bersabar, kesehatan dan keselamatan keyakinan kelasnya. Terus gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu termasuk keselamatan atau keamanan. Nah, kita untuk anak-anak TK sebaiknya kalimat jangan. Nah, itu ditiadakan, diganti ke hal yang positif. Pembelajaran berikutnya itu kebutuhan dasar manusia. Apa ya ibu-ibu kebutuhan dasar ibu-ibu? Yang ibu rasakan dulu. Rasa cinta. Ya, cinta dari mana ibu? Hati manusia. Terus ibu Anti. Kalau ibu Anti rasa cintanya yang berbeda misalnya dengan ibu Maryam. Cinta atau kasih sayang. Terus ada lagi? Kebutuhan untuk kebebasan. Ya, kebebasan apa bu? Bebas makan apa aja. Bebas memasak menu apa ya Bu Ante? Nah, kalau anak di sekolahan kebebasannya apa Bu? Bermain, mengikuti kegiatan yang supaya. Iya. Memilih teman kan bebas lah juga anak? Bebas. Iya. Terus kesenangan. Bentuk seperti apa kesenangan? Untuk diri kita dulu, sebelum ke anak.
Senang belanja. Oh, berarti biar semua ada punya aplikasi Supe. Ada. Belanja di Supe aja. Selain belanja mana lagi? Jalan-jalan heleng-heleng ya. Kemana jalan-jalannya ibu? Pasar beli apa ibu-ibu? Beli daster. Terus penguasaan. Seperti apa penguasaan? Ingin berkuasa. Bolehlah menguasai. Maksudnya menguasai diri sendiri dulu boleh. Ya, kita lanjutkan. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru atau pendidik ibu-ibu. Menurut Pian, kita sebagai guru di sini sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Teman bisa kita khususnya TK ya Bu. Lebih ke teman. Terus ada lagi manajer. Kalau penghukum itu seperti apa Bu? Boleh lah kita? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena menghukum tadi sifatnya apa? Bisa merusak mental. Iya, fisik maupun mental. Di sini ada kalimat yang bentuknya penghukum. Misalnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir-nyindir. Nah, misalnya anak baru datang terlambat, ibunya di kelas, ini kita TK tidak ada ya Bu. Misalnya di depan kelas udah, nih tangan di pinggang, hei, tunjuk-tunjuk. Nah itu membuat penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah Pak seperti apa? Ibu kecewa dengan kamu. Nah jadi anak merasa bersalah. Misalnya anak kita biasa dapat bintang 4 terus. Pas hari itu anak dapat bintang 2 atau 3. Ibu berkata demikian. Nah jadi anak merasa bersalah tanpa kita mengetahui apa permasalahan anak tersebut. Kenapa anak jadi berubah hari itu. Nah sebagai teman seperti tadi Wanti, kayak apa yo misalnya yo? Oh, guru sebagai teman. Ya. Bersosialisasi lewat anak. Ya, terus ada lagi. Misalnya bukan diri tuh ada kayak menggurui, misalnya kayak kawan lah. Ya, jadi anak merasa nyaman pula. Nah, kalau ulun pribadi Bu, misalnya dengan anak-anak, anak tuh berkumpul sebelum datang sekolah. Pas waktunya kita masuk kelas, ayo kawan-kawan. Nah, kayak gitu jadi anak merasa dekat banget dengan kita. Nah, itu contoh pribadi ulun. Nah, kalau sebagai pemantau kan? Ngawasin aja gurunya. Iya. Bahkan kalau anak salah mengatakan apa peraturan? Maksudnya itu anak ini apakah masih mengingat dengan peraturan yang telah disepakati dibuat sekolah tadi? Nah, itu sebagai pemantau. Kalau manajer, nah kata Ibu Mariam kita guru sebagai manajer. Nah, kayak apa tuh? Kayak orang. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Maksudnya memberikan solusi kepada anak apabila anak berbuat salah. Bukan sebagai penghukum tadi, membuat orang bersalah, sebagai teman juga, sebagai pemantau, tapi khususnya sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mencakup tentang validasi, menstabilkan identitas dulu, validasi kebutuhan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Misalnya Bu nih sedikit berbagi, ibu-ibu boleh? Nah, ulun semalam membuat menganalisa kasus tentang segitiga restitusi. Nah, di situ kita kalau kita anak-anak TK, khususnya tiap hari pasti ada kasus ibu-ibu lah. Nah, baik itu antar teman, antar guru, kasusnya di rumah bawa ke sekolah. Nah, ulun semalam kasusnya antar teman. Nah, di situ sebelum kita menanyakan ke anak,
permasalahan, kenapa, bagaimana, solusi apa. Nah, di situ kita berusaha dulu menstabilkan identitas. Maksudnya, menstabilkan identitas itu memanggil anak dulu. Nah, di situ anak diajak bicara, dibuat rasa nyaman, santai. Nah, di situ kita baru menggali permasalahan mengapa dia berbuat seperti itu. Pasti anak mau bercerita dengan senang hati, bahkan menjawabnya santai sekali. Nah, di situ kita menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, di situ kita menanyakan, kenapa yuk? Sesuaikah dengan keyakinan kelas yang kita buat? Bagaimana solusinya agar anak tidak berbuat begitu lagi? Anak pun menjawab dengan senang. Terus menanyakan keyakinan. Nah, sesuailah perbuatan yang dilakukan anak tadi dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Misalnya kata anak tidak sesuai, nah bagaimana yuk supaya sesuai? Nah, pasti anak menemukan solusi bagaimana agar anak tidak melakukan tindakan yang salah tersebut. Ya, begitu Ibu. Ya, demikian pemaparan saya tentang budaya positif tadi. Ulun serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan paparan dari Ibu Julia tentang materi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sekarang kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kita persilahkan kepada Ibu Kepala atau Dewan Guru dari TK atau RA Kelas 2 Kecamatan Sungai Pandan untuk bertanya. Dipersilahkan. Di sini kita bisa berbagi Ibu, merefleksi atau bertanya hal yang baik yang sifatnya membangun. Bisa berbagi dari sekolah lain, misalnya ini pengalaman ini tentang ini boleh itu. Ya, dipersilakan kepada Ibu siapa? Ya, terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukayah. Saya dari TK S. Hibjul Amin, Kecamatan Sungai Pandan. Yang saya ingin tanyakan di sini, mendengar paparan Ibu tadi, nah ada peraturan sekolah dan ada keyakinan kelas. Apakah ada hubungannya antara peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Nah, atau bagaimana? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kaya tentang pertanyaan peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, mungkin Ibu yang lain ada tanggapan dulu atau menambahkan atau menjawabkan, dipersilahkan. Ibu Nisa bisa, Ibu Mariam, Ibu Siti Raihana. Ya, mungkin di sini ulun mencoba menjawab, tapi nanti ibu-ibu bisa menambahkan lah. Nah, apa ada hubungan antara peraturan sekolah dengan keyakinan kelas yang telah kita buat dan sepakati bersama? Menurut saya tentu ada hubungannya, karena dengan terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati secara bersama antara guru dan murid, dengan harapan dengan adanya keyakinan kelas tadi, kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan akan tercipta budaya positif yang sesuai dengan peraturan yang diterapkan di sekolah. Bagaimana Ibu Kaya? Atau yang lain ada menambahkan, boleh? Atau kita serahkan saja kepada Ibu Kaya? Jika dapat dipahami, semoga dapat diterapkan di sekolah kami. Ya, terima kasih Ibu Kaya. Selanjutnya mungkin ada dari Ibu yang lain? Ibu. Ya, silahkan kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Perkenalkan, saya Mahmudah dari TK Teras Harapan, Kecamatan Sungai Pandan. Tadi Ibu ada menjelaskan tentang segitiga restitusi. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi tersebut pada anak TK? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Mahmudah. Mungkin dari ibu yang lain ada bisa menjawabkan atau membantu menjawabkan. Nah, di sini saya akan mencoba menjawabkan pertanyaan dari Ibu Mahmudah. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada anak TK yang notabene usia 4 sampai 6 tahun, baik itu yang kelompok A 4 ke 5 tahun maupun kelompok B yang dari 5 ke 6 tahun. Nah, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa atau anak menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan. Ya, tadi menganalisa dengan 3 tahapan, Bu. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Serta merasakan kenyamanan ketika sudah berpikir jujur. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait yang bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri anak. Tujuannya adalah agar anak bisa sukses melakukan dalam berbagai macam aktivitas hidup seperti belajar, membangun hubungan, menyelesaikan masalah sehari-hari, dan beradaptasi terhadap berbagai macam tuntutan perubahan dalam perkembangan. Nah, maksudnya, Bu, penerapan segitiga restitusi pada anak TK khususnya, kita sebagai pendidik harus mengenali karakter anak, khususnya sosial emosional anak. Kadang setiap anak beda-beda sosial emosionalnya, dari datang sekolah pun udah beda, Bu. Tergantung perlakuan orang tua, makanan, kesehatannya. Nah, itu pun berdampak juga dengan sosial emosional anak. Ya, demikian itu, Bu. Bagaimana? Ya, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Atau yang lain ada menambahkan? Contoh secara khusus. Oke, bisa, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ulun Ibu Siti Maryam dari TK Aisyah Nurana Murong Asam. Sedikit mungkin ulun mau memberikan contoh tentang segitiga restitusi. Kan Ibu cuma tadi menjelaskan tentang teorinya. Nah, di sini ulun mau mencontohkan ada kegiatan misalnya untuk penanganan restitusi tadi. Misalnya yang terjadi di sekolahan ulun, ada anak misalnya kita kan itu pernah kejadian di sekolahan ulun. Kami itu kan waktu puncak tema makan buah bersama. Jadi kan anak itu sudah membentuk lingkaran, duduk sudah pada tempatnya, dan ada anak yang berdiri dari tempat duduknya mau cuci tangan. Nah, setelah itu ada anak yang lain datang menduduki tempat duduk anak tersebut. Jadi anak yang merasa pas sudah mencuci tangan tadi datang kembali tempat duduknya diduduki, kan terjadi itu perkelahian antara anak yang datang dan yang baru menduduki tempat anak tadi. Nah, kita sebagai guru untuk menangani permasalahan tersebut, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Ya, gimana caranya agar menangani anak yang berkelahi tadi itu tidak secara langsung kita membuat anak yang sudah duduk itu mengatakan pada anak itu yang bersalah. Nah, jadi menggunakan segitiga restitusi, kita pisahkan dulu anak yang dua tadi, satu-satu kita bawa anak tadi ke tempat yang khusus. Misalnya tidak ada anak yang lain, misalnya yang dulu anak yang menangis dan tempat duduknya diambil. Nah, kita menstabilkan identitas dulu kepada anak itu kita belai, kita kasih sayangi. Nah,
ibu yakin perasaan pian hari ini, ibu tahu juga perasaan pian tempat duduk pian diduduki memang seperti itu sering terjadi. Nah, kan kita sudah menstabilkan hati anak. Oh, jari ibunya ini perasaan anak dipahami aja oleh ibunya ketika perasaan anak itu menangis sebab tempat duduknya diduduki anak yang lain. Nah, setelah itu yang kedua validasi kebutuhan. Kita mengajak anak berbicara. Nah, mungkin anak yang menduduki tempat pian tadi itu tidak tahu kenapa ada tempat yang kosong itu dikiranya tidak ada siapa-siapa. Nah, mungkin itu makai kepikiran anak tersebut bukan tempat duduk siapa-siapa, jadi dia tidak tahu kalau itu tempatnya kosong. Kalau tempat duduk itu tempat kamu, dia tidak tahu. Nah, kamu naknya jangan marah. Tadi seharusnya kamu jangan gitu, jangan langsung menangis. Nah, itu kan sudah validasi kebutuhan. Dan selanjutnya kita yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan kelas, saling menyayangi, saling menghormati. Biarkan saja nak temanmu duduk di tempat duduk kamu pilih tempat yang lain, atau kamu dengan sopan bilang pada anak yang sudah menduduki tempat duduk kamu itu, teman, ini tadi tempat duduk aku loh, nah, atau tempat duduk ulun loh. Nah, kan bilangnya baik-baik sama temannya tadi. Kalau bilangnya baik-baik, insya Allah teman yang sudah menduduki tempat kamu tadi mungkin dia mau berpindah. Nah, mungkin begitu caranya Bu, yang mungkin itu salah satu contoh yang pernah ada di kelas ulangan. Ya, Allah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Mariam yang telah berbagi tentang menstabilkan identitas dengan segitiga restitusi pada sekolahnya. Mungkin di lembaga kita masing-masing bisa juga kita menerapkan itu Bu, dengan menghadapi kasus yang bermacam karena anak memiliki keunikan masing-masing. Ya, bagaimana Ibu Mahmudah? Jelas Bu. Iya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan ke refleksi. Mungkin Ibu Mariam bisa merefleksi tentang kegiatan kita hari ini. Dipersilahkan dan diucapkan terima kasih. Sebelum berefleksi di sini ulun mau mengucapkan dulu sepatah. Mungkin bukannya ulun ini lebih berpengalaman atau apa, cuma mau merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah, setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Jumaiyah hari ini tentang budaya positif, alhamdulillah menambah pengetahuan kami tentang apa itu disiplin, segitiga restitusi, posisi kontrol, bagaimana seorang guru menghadapi anak, apakah itu sebagai penghukum tadi, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, alhamdulillah sekali hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Mungkin jarang-jarang kegiatan yang seperti ini terlaksana. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Juma. Semoga kedepannya kami menjadi lebih baik lagi dan dapat menerapkan di sekolah apa itu tentang peraturan kelas, tentang keyakinan kelas. Nah, itu sangat bermanfaat sekali bagi kami. Nah, mungkin itulah refleksi dari ulun. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan. Ulun akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian refleksi dari Ibu Mariam tadi. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita serahkan ke pembawa acara. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Demikianlah acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas bersama. Nah, sekarang kita mau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas itu
kesepakatan antara Pian, anak-anak ibu dengan Ibu. supaya kelas kita lebih tertib, tenang, nyaman, belajarnya menyenangkan. Misalnya apa yo keyakinan kelas antar kita? Apa Rida keyakinan kelasnya? Harus apa Rida? Rida harus apa? Bersih, berarti kita harus menjaga apa? Apa tadi apa? Menjaga apa? Kebersihan, berarti kita harus jaga kebersihan. Oh, jaga kebersihan. Terus apa lagi? Kedua, Saling berbagi. Iya. Apa? Iya, berteman. Ada lagi? Sama ibu misalnya. Harus apa? oh iya, Teman, menghormati ibu. Ada lagi? mengerti teman. Misalnya teman tadi yang Sayang. menangis, yang sedih harus diapa? Yo, dihibur. Nah, ada 5 keyakinan kelas kita yang Apalagi ya? Apalagi ya? Apa aja? Apa tadi? Ayo alat tulis bila kadida kawan dia apa? Iya, saling berbagi. Yuk kita ulangi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Jaga apa tadi? 1, Jaga. Ayo bimbingin apa? Kedua apa? apa Jika? Berbagi makanan. Berbagi, saling berbagi. Ada lagi? Ayo Jidan apa Jidan? Menghibur teman. Jaga apa tidak? Ya, sayangi Iya, teman. sayang teman. Sama ibu tadi apa? Menghormati ibu. Menghormati guru. Apalagi Hafsah? Ayo apa lagi? Hah? Harus menjaga teman. Iya, saling berbagi tadi sudah. Saling menyayangi teman. Menjaga apa kita? Menjaga kebersihan. Iya. Iya, menjaga kebersihan. Menyayangi teman. Sayangi. Iya, jaga kebersihan. Kita ulangi. Menjaga kebersihan. Hormati guru. Sayangi teman. Saling berbagi. Hibur teman. Lagi. Oh, minjamin saling kawan. berbagi. Tadi sudah. Ya, terus apa lagi? Saling berbagi. Hormati guru. Apa lagi? Menghibur teman. Saling berbagi. Ya. Bantu. Ya, jadi keyakinan kelas ada 6. Iya, terima kasih sudah menyepakati keyakinan kelas yang kita buat. Iya.